Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tim reviewer Kedereka yang terhormat. Saya Desi Siska SSI MSc, dosen pengusul dari Universitas Malikus Saleh sekaligus sebagai PIC Percepatan Penurunan Stunting untuk Kabupaten Aceh Utara, SK Konsorsium Forum Rektor Indonesia dan BKKBN sejak 2021. Kami terdiri dari 9 orang dosen, 8 orang dosen dari Universitas Malikus Saleh dengan berbagai bidang disiplin ilmu yang sesuai terhadap usulan program ini, dan 1 orang dosen dari Universitas Gajah Putih yang selama lebih kurang 2 tahun telah bersama-sama sebagai PIC, Percepatan Penanggulangan Stunting SK Konsorsium Forum Rektor Indonesia dan BKKBN untuk wilayah Aceh Tengah. Kami bersama mitra BKKBN Perwakilan Provinsi Aceh mengajukan usulan proposal pencegahan dini dan akselerasi penurunan stunting melalui optimalisasi P5M, pentahelix, penguatan kader, perubahan perilaku, pola asuh, pola makan, dan manajemen data. Justifikasi rumusan permasalahan dari usulan proposal ini beranjak dari data SSGI tahun 2022 yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% dalam periode 2018 sampai 2021. Sementara penurunan prevalensi stunting di Provinsi Aceh menunjukkan penurunan sebesar 0,98% dari 2018 sampai 2021, dan saat ini Aceh menduduki peringkat kelima secara nasional. Kabupaten Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tengah merupakan wilayah administratif di Provinsi Aceh yang memiliki nilai rata-rata 34,5% untuk prevalensi stunting. Angka ini masih sangat jauh dari target pencapaian nasional untuk 2024 sebesar 14%. Berdasarkan pengalaman, pengamatan, dan analisa data yang diperoleh pengusul selama berperan aktif sebagai PIC pendampingan penurunan prevalensi stunting untuk Aceh Utara, stunting tidak hanya disebabkan oleh gizi buruk, terbatasnya layanan kesehatan, infeksi yang berulang, pola asuh dan asupan makanan, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki andil yang besar terhadap kejadian stunting. Di antaranya, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hidup sehat, minimnya sosialisasi, tingkat pendidikan dan sanitasi yang buruk, belum optimalnya peran pentahelix, dan manajemen data yang tidak tersedia secara real time dan tidak bisa kita akses secara lintas sektoral. Oleh karena itu, urgensi Reka Cipta adalah sebagai berikut. Yang pertama, Provinsi Aceh masuk dalam 12 prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2023. Target nasional angka prevalensi stunting yang ditetapkan 14% di tahun 2024, sementara 3 kabupaten ini memiliki nilai rata-rata 34,5%. Yang ketiga, penanganan masalah stunting selama ini belum dilakukan secara maksimal dan memiliki beberapa kelemahan, diantaranya kebijakan pemerintah masih bersikap normatif dan terbatas, komunikasi dan koordinasi antar pihak belum optimal, kegiatan tridharma perguruan tinggi yang sejalan dengan stunting sudah cukup banyak, namun diseminasinya masih terbatas pada jurnal dan pertemuan ilmiah. Kemudian belum adanya pemetaan atau skema yang komprehensif serta alur kerjasama dan panduan yang jelas atas keterlibatan semua pihak dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Inovasi yang diusulkan adalah optimalisasi P5M. Inovasi yang pertama adalah optimalisasi pentahelix. Permasalahan yang selama ini belum adanya pemetaan atau skema serta alur kerjasama dan panduan yang jelas atas potensi keterlibatan semua pihak atau pentahelix dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting. Inovasi yang kita tawarkan adalah forum gerak cepat stunting yang dapat berkoordinasi secara offline maupun online. Dengan adanya forum ini, diharapkan kegiatan intervensi stunting berbasis kebutuhan dapat dilakukan secara sistematis, cepat, dan tepat sasaran. Kemudian inovasi yang kedua adalah optimalisasi penguatan kader. Permasalahan atau kendala yang ditemui selama ini pada kelompok kader adalah belum
memiliki panduan yang jelas, informasi yang cukup, skema kerja yang terstruktur dan terkendala dari sisi alur kerjasama, baik dengan mitra maupun dengan pemerintah. Inovasi yang kita tawarkan adalah bimbingan teknis dan sosialisasi dengan kelompok sasaran, bidan desa, kader posyandu, atau kader pendampingan, pemberdayaan masyarakat, aparatur desa, dan sukarelawan stunting. Dengan adanya BIMTEK dan sosialisasi ini, diharapkan bertambahnya pengetahuan, skill, dan kemandirian kader untuk terjaminnya keberlanjutan informasi dan keberlangsungan program yang sustainable. Terjadinya alih kelola dalam melaksanakan kegiatan stunting dan desa, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Kemudian, inovasi yang ketiga adalah optimalisasi perubahan perilaku. Kendala selama ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai stunting, penyebab dan dampak, sehingga tidak adanya kesadaran dalam diri atau keengganan untuk merubah kebiasaan atau perilaku, yaitu pola makan, praktek pengasuhan, hidup bersih dan sehat, dan lain-lain. Inovasi yang ditawarkan adalah yang pertama, sosialisasi atau edukasi atau BIMTEK pada kelompok sasaran, kepala rumah tangga, ibu hamil menyusui, remaja putri, calon pengantin, konselor pernikahan di KUA. Kemudian yang kedua, kampanye atau promosi dalam wujud baliho, poster, spanduk, brosur, dan media promosi. Optimalisasi perubahan perilaku akan dilaksanakan secara intensif, sistematis, dan terukur atau monitoring disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, terciptanya kemauan dan kemampuan atau kemandirian dalam menanggulangi masalah kesehatan di lingkungan keluarga, terwujudnya gerakan peduli stunting atau timbulnya sukarelawan penggerak masyarakat, terdistribusinya tanggung jawab stunting menjadi permasalahan dan tanggung jawab bersama. Inovasi yang keempat adalah optimalisasi pola asuh. Kelemahan yang ada di sektor ini adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kepala keluarga pada praktek pengasuhan atau pola asuh anak sehingga akan berdampak terhadap perkembangan fisik, emosional, dan intelektual anak. Inovasi yang ditawarkan adalah kegiatan berupa sosialisasi atau edukasi atau bimbingan teknis pada praktek pengasuhan pola asuh ibu pada balita dan kebersihan lingkungan, serta pentingnya pelayanan kesehatan. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan akan meningkatnya kepedulian bersama, terutama kepala keluarga, terhadap pola asuh dan kesehatan keluarga. Inovasi yang kelima adalah optimalisasi pola makan. Selama ini, adanya kurangnya pemahaman dan informasi mengenai pola makan sehat, cara pengolahan pangan lokal atau cemilan sehat berbasis pangan lokal, serta pemberdayaan pekarangan rumah untuk kemandirian pangan. Inovasi yang kita tawarkan adalah sosialisasi atau edukasi atau bimbingan teknis pada edukasi gizi dan nutrisi, feeding rule dan strategi makan yang sehat, pengolahan pangan lokal, dan pemberdayaan pekarangan rumah. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan akan menambah pengetahuan tentang pengolahan pangan lokal, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pola makan sehat, dan kemandirian pangan dengan terciptanya kawasan pangan lestari di pekarangan rumah. Kemudian, inovasi yang keenam adalah optimalisasi pada manajemen data. Kelemahan yang ada saat ini tidak tersedianya sharing data stunting terintegrasi atau real time yang dapat diakses lintas sektoral. Inovasi yang kita tawarkan adalah program digitalisasi sistem informasi stunting berbasis web yang terintegrasi dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten. Dengan adanya inovasi ini diharapkan akan tersedianya data real-time ibu hamil dan balita yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Kemudian adanya bahan pengambil kebijakan serta tersedianya media pembelajaran dalam bentuk artikel. Adapun manfaat dan dampak yang dihasilkan tertuju pada 4 sektor. Sektor yang pertama
Bagi pemerintahan desa, terwujudnya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, adanya peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga, terciptanya kemauan dan menimbulkan kemampuan diri atau kemandirian, terdistribusinya tanggung jawab stunting menjadi tanggung jawab bersama. Timbulnya unsur lain atau sukarelawan sebagai penggerak di masyarakat, terwujudnya smart village dan penguatan sistem basis data stunting, luaran berupa buku saku, modul atau brosur tentang stunting, penyebab, dan dampak. Kemudian pada sektor pemerintah daerah, adanya penguatan komitmen bersama dan merubah paradigma pemecahan masalah melalui kolaborasi dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting. Luarannya berupa policy brief pencegahan dini dan akselerasi penurunan stunting. Dan untuk mitra BKKBN Perwakilan Aceh, akan mendapat transfer knowledge, penanganan kejadian stunting, dan partner baru penggerak dari masyarakat, dari sukarelawan, kader, dan kepala keluarga. Luarannya berupa prototipe pencegahan dini dan akselerasi penurunan stunting melalui optimalisasi P5M. Dan untuk perguruan tinggi sendiri, akan meningkatkan indikator kinerja utama perguruan tinggi yaitu IKU 2, IKU 3, IKU 5, dan IKU 6. Secara keseluruhan, program ini membantu akselerasi kinerja pemerintah dalam rangka pencapaian target angka prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.